Allah wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya sami sehat insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah diberi modal yang paling penting, yaitu diberi sehat. Nggih. Karena mungkin sebagian di antara tetanggi kita mungkin juga pengen ngaji, tapi kebetulan mungkin lagi kurang sehat sehingga tidak berkesempatan. Ini namanya hidayatul taufik. Ini menikah izin dari Allah agar ilmu yang dengan ketahui terus amal. Yang namanya ke masjid baik itu insya Allah semua orang tahu, ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Sholat berjamaah di masjid bapak-bapak juga pasti tahu itu kebaikan. Tapi untuk membuat hadir ke masjid itu dapat izin dari Allah, namanya hidayah taufik. Orang sering mengatakan nyuwun hidayah dan taufik. Sebenarnya dalam bahasa Arab hidayah irsad wal bayan dan hidayah taufik itu yang lebih tepat. Hidayah irsad wal bayan itu hidayah ilmu. Dan tadi saya sampaikan nih bahwa ilmu ke masjid setiap orang saya kira tahu. Khususnya bapak-bapak, ya saya ingatkan dari awal sebelum tausiah intinya bahwa 3 mazhab, kita tahu di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 4 mazhab besar. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Malik, ada mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yang paling muda. 3 mazhab yaitu mazhab Hanafi, Malik dan mazhab Hambali itu mengatakan laki-laki itu sholat yang 5 waktu itu wajib di masjid. Ada mazhab Syafi'i itu sunnah mu'akadah, sunnah yang sangat ditekan. Nek orang walangan ditindak di masjid. Apa dalilnya? Di antaranya adalah satu kisah ketika Abdullah bin Umi Maktum, salah seorang muadzin Nabi Muhammad SAW selain Bilal bin Rabah. Kita tahu sejarah mencatat bahwa beliau itu orang yang, mohon maaf, kedua matanya ditakdir oleh Allah nggak bisa melihat. Jarak rumah beliau dengan masjid itu cukup jauh. Zaman dulu itu masih ada hambatan berupa binatang buas di antara kedua tempat itu. Suatu ketika beliau datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, engkau tahu saya orang buta, engkau tahu saya tidak ada yang menuntun ke masjid. Seandainya saya dengar adanya Bilal bin Rabah, berarti pas jadwalnya piyambake wonten adzan, kemudian saya dengar, adakah keringanan untuk saya yang buta ini, yang tidak ada yang ngantar ini, untuk sholat di rumah? Kata Rasulullah, la fa'ajib, tidak ada keringanan, tetap di masjid. Inilah yang menjadi dalil 3 mazhab mengatakan wajib laki-laki. Sekarang pertanyaannya kita, bapak-bapak semua ini khususnya ya, kita insya Allah sehat kedua matanya, gadah motor, masjidnya Masya Allah, ini sound system salah satu masjid dengan sound system yang baik ini. Saya ceramah di lebih dari 20 masjid di Jogja itu, ini termasuk bagus, renyah suaranya, enak. Gini apa gini? Suara kalau cetok badan, cetok Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau seperti ini saya nggak perlu teriak-teriak untuk sampaikan jenengan. Sayangnya tadi saya dengar Mas Firman menyampaikan batas waktunya 8:30. Ini pendek sekali ini. Jadi kan kita kuat lebih nggak? Insya Allah kuat, insya Allah. Misalnya ternyata di sini, kebiasaan di sini hanya misalnya 9, khusus dengan saya mungkin lebih. Mudah-mudahan dengan tahan. Insya Allah tahan, insya Allah tahan. Yang sudah ngaji dengan saya sudah 1 jam pun masih tahan, insya Allah. Jadi itu bapak-bapak. Jadi awal saya berharap kehadiran kami sekeluarga. Sebenarnya Mas Firman itu nyuruh saya itu untuk malam 1 Ramadan. Tapi jadwal saya kemarin saya sampaikan, Mas, nek untuk Ramadan Desember awal pun penuh. Desember awal pun penuh.
Termasuk Mas Amar yang imam tadi itu punya jadwal sendiri. Nanti di malam pertama Mas Amar itu di Masjid Al-Ma'arij Mancasan. Alhamdulillah beliau sudah hafal 30 juz. Itu anak saya yang pertama. Abdullah yang adan, anak saya yang keempat. Jadi memang komitmen kita memang ingin punya anak-anak yang faqih di dalam Al-Quran dan hadis. Itu permintaan kita. Maka kami itu hijrah Bapak Ibu semuanya. Saya itu sempat sekolah di MIPA Matematika Murni UGM. Kemudian tahun berikutnya saya pindah ke Teknik Kimia UGM. Istri itu di Bahasa Korea UGM juga. Sayangnya kemudian kami tinggal semua itu. Kami hijrah karena sejak semester 3 saya udah usaha. Saya punya usaha properti waktu itu. Saya beli tanah 3000 meter, saya poro jadi 20, kemudian saya bangun rumah, saya jual. Dan Masya Allah, sugih Masya Allah waktu itu. Saya punya truk 2, kendaraan pribadi lebih dari 2, alat angkut kol-kol itu ada. Kemudian punya gudang di wilayah Kasihan, saya pernah punya gudang cukup besar untuk kayu-kayu itu. Kemudian datanglah hidayah. Dan ini yang saya harapkan saya bawakan dengan malam hari ini, itu hidayah itu. Hidayah itu. Adapun saya mendapatkan hidayah yang menjadi titik balik itu ketika adik saya kandung umur 20 tahun meninggal dunia. Mudah-mudahan saya tahan menceritakan, mudah-mudahan saya nggak nangis. Saya masih ingat betul bulan November, beliau itu lulusan salah satu universitas di Jogja juga. Pulang ke Cilacap, saya orang Cilacap. Kemudian daftar pegawai negeri, November tahun itu. Nah, kemudian boncenganlah adik saya itu dengan calon mantu, calon istrinya adik saya yang juga lulusan UN di sini. Bahasa Jawa, jadi guru bahasa Jawa sekarang. Beliau berdua ini, Masya Allah, anak-anak baik. Saya keluarga bersembilan. Yang anak ini memang istimewa, makanya diambil dulu oleh Allah. Punya kebiasaan ketika saudaranya ngobrol, ketika kumpul, dia asap-asap. Namanya juga beda sendiri nih, Masya Allah. Kita bersembilan itu namanya yang lain sama, seragam, yang ini tidak. Kakak saya yang pertama namanya Nur Suranti Ningsih. Yang kedua Uryanti Ningsih. Orang Jawa dulu nih. Kemudian kakak saya persis namanya Kris Wahyu Ningsih. Kok Kris? Yuk meh pindah agama dulu nih. Saking susahnya ekonomi bapak ibu saya, kakak saya diambil, dipungut, sehingga dinamai oleh yang mungut itu. Kebetulan agamanya Kristen. Bareng wis rong sasi, ibu sakit-sakitan kalian, yuk diambil lagi. Ningsih jeneng. Namanya Kris Wahyu Ningsih. Kemudian saya Wahid. Kemudian yang nomor berikutnya adik saya persis namanya Endah Lestari Ningsih. Gitu. Semuanya sama tuh itu. Kemudian adiknya laki-laki namanya Ardi Wijayanto, itu sekarang jadi guru di sana Cilacap. Nah ini adiknya yang meninggal. Namanya Alam Sri Subekti. Begitu deh nih. Kok ya begitu deh ya? Alam Sri Subekti itu namanya itu. Subhanallah. Jadi ini anak istimewa, jadi paling sopan, paling rapih, paling bersihan. Adiknya namanya Dewi Larasati Ningsih. Anak terakhir namanya Didik Budiarto. Nah ini sedikit kisah, sekaligus perkenalan jenengan, bahwa kadang-kadang kita itu butuh pemantik untuk dapat hidayah. Saya berharap jenengan cukup kajian malam ini aja nih, jadi pemantik supaya jenengan betul-betul merubah pola pikir dan merubah pola hidup. Karena sejak kematian adik saya itu saya total berubah. Bayangkan Bapak Ibu, boncengan berdua, kemudian sekitar jarak 40 km lah, gerimis waktu itu, kena jelegongan, motor ke kiri, anak ini rangkulan ke kanan, ditampani truk, hilang separuh ini. Subhanallah. Jadi saya kalau di sana bando saya itu dinaikkan ke kol karena agak jauh, kita dorong ke kol kemudian dinaikkan. Sisa daging yang kecil-kecil itu saya bawa pakai kresek dari rumah sakit.
Jangan kebayang nggak rasanya kayak mana? Jadi kakak punya adik perempuan yang lagi mekar-mekarnya, lagi semangat-semangatnya hidup, tahu-tahu diambil dua sekaligus. Itu subhanallah, Bapak Ibu semuanya. Rasanya kayak disilet-silet. Kita mendengar orang lain meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sadar sepenuhnya, sadar. Saya pun teorinya tahu. Ketika ada musibah kita mengucapkan apa? Pertama mengucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Baru kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Sadar kita sepenuhnya. Kita mendengar orang lain meninggal, iya sadar. Tapi begitu adik sendiri meninggal, subhanallah, enggak mudah. Subhanallah, sehat, tidak ada ciri-ciri mau meninggal. Nah, kemudian sejak itu saya bilang sama istri, kita lihat hidup kita itu di track yang benar nggak nih? Usaha kita, kemudian untuk makan keluarga kita itu di track yang benar nggak? Kita mulai bertanya-tanya lagi. Kita mulai belajar satu persatu ayat demi ayat. Kebetulan saya dulu di Ma'had Al-Mubarak. Saya sempat belajar di Ma'had Al-Mubarak. Sehingga saya memahami banyak hal, termasuk di antara yang paling bahaya adalah memberi makan keluarga dari yang tidak halal. Fanaru aula bih, kata Rasulullah. Daging yang tumbuh dari yang tidak halal paling pantas kena neraka jahanam. Kita mikir berat. Kenapa mikir berat? Saya di properti itu nggak bisa, Bu, untuk tidak seperti itu. Saya pasti harus berhubungan dengan sesuatunya, bersinggungan dengan banyak hal yang tidak boleh. Bayangkan saya meninggalkan dalam kondisi lagi maju-majunya. Saya harus ngontrak rumah lagi. Sampai hari ini saya masih ngontrak. Istri saya untungnya alhamdulillah. Bahkan beliau yang mendukung. Ini orang saiki ya arep kapan meneh. Sekarang waktunya. Jadi waktu itu langsung kita jual seluruh aset. Saya menyisakan satu mobil, karena mobil itu saya beli cash untuk ngangkut keluarga kemana-mana. Selebihnya pokoknya dilepas seluruhnya, kita hidup dari nol, dari ngontrak lagi. Ammaru tadi yang imam, itu kan sempat merasakan hidup enak. Dua anak saya, Ammar sama Azizah pun sempat hidup enak. Ketika masuk ke rumah itu pertama kali, karena biasa pakai rumah bagus, di depan itu delik-delik. Ya, nanti kita tidur di sini. Iya, kita tidur di sini ya. Stressing gitu. Subhanallah. Tetapi saya lebih memilih cara hidup itu karena setidaknya saya tidak mau berselisih dengan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sisa. Kalau kita hubungkan dengan dalil, Bapak Ibu semuanya, bahwa apa yang terjadi di kasuistik keluarga kami itu sebenarnya matching atau sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Rasulullah menyebut bahwa di antara nasihat yang paling efektif adalah nasihat yang diam, yaitu kematian. Maka ketika seorang Ansor datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ayul mu'minina afdal, siapa mukmin yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Ini sub pembahasan tersendiri, nanti kita bahas lain waktu. Kemudian orang ini nanya lagi, ayul mu'minina ahyas, ya Rasulullah, siapa mukmin yang cerdas ya Rasulullah? Adalah yang aktsaruhum lil mauti dzikra, adalah yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu, dan yang paling baik kehidupannya, paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Bapak Ibu semuanya, saya kasih gambaran ke jenengan. Ini mudah-mudahan ini orangnya nggak banyak, jadi saya ajak berpikir. Beda dengan ceramah-ceramah yang akbar. Saya biasanya modelnya nggak begini. Ini nggak banyak, saya anggap ini kajian yang rutin. Saya jadi ajak berpikir. Di teknik kimia, itu tugas akhirnya namanya PPK, perancangan pabrik kimia.
menjadikan apa-apa yang ada di kimia murni di Fakultas MIPA menjadi produk jadi yang bisa dijual. Dari raw material, barang yang belum apa-apa, diproses sampai menjadi barang yang siap dijual. Tugas kami adalah memprosesnya sehingga jadi barang jadi dan menganalisa pasarnya, analisa ekonominya. Ngopo gawe barang nek ora iso payu maksudnya. Jadi kita membuat rancangan itu. Ada satu poin yang ingin saya ajarkan dengan di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Orang yang merancang ini, setiap kita, cara berpikirnya adalah mix start from ending. Lambat-lambat ya, lambat-lambat. Mix start from ending. Mulai dari akhirnya. Dengan kalau mampu menerjemah kalimat ini, hidup kita akan efektif dan berani mengambil tindakan. Memulai dari akhirnya. Saya merancang pabrik mulai, oh sing arep tuku sapa, barangnya apa, kira-kira gane piro, kira-kira untungnya piro, kira-kira pabrik iso mlaku ora. Sehingga tujuan akhir ini akan mendirect apa-apa yang di sini. Oh berarti saya prosesnya harus begini, bahannya harus ini dan sehingga sampai pada tujuan itu. Sekarang kita hidup. Sekarang kita hidup. Kita mulai dari akhir kehidupan kita. Akhir kehidupan kita apa? Kematian. Ini lagi. Setelah mati hidup lagi enggak? Iya. Setelah mati hidup lagi. Karena kita makhluk mukallaf, makhluk yang dibebani syariat. Jin, malaikat, manusia, kita. Itu adalah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga kematian kita hanya pintu gerbang untuk menuju kehidupan yang hum fiha khalidun. Selama-lamanya di sana, nggak ada mati lagi waktu itu. Mati sekali di dunia, di sana hidup selama-lamanya, Kita perhatikan nih. Nah, di situ terminalnya cuma ada dua, surga atau neraka. Gitu, coba. Jenengan saya tanya, jenengan pengen ke terminal yang mana? Surga. Gini bang, ada yang mau ke terminal neraka. Nah, untuk bila kita duduk seperti ini juga pengen surga. Kata Rasulullah, inna lillahi malaikatan sayyahin, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah itu punya malaikat yang berkeliling, muter-muter pada dino, sayyahin. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari majelis yang di dalamnya qala Allah wa qala Rasulullah wa asar sahabat. Seperti malam hari ini, andai kita dibuka matanya bisa melihat yang gaib, maka malaikat uyek-uyekkan di sini. Dalam rangka apa? Mengangkat doa-doa dengan duduk seperti ini sambil berdoa, minta kepada Allah apapun. Allah angkat lewat para malaikatnya, ditanya malaikat. Mereka itu lagi ngapain, minta apa? Mereka minta surga ya Allah. Bukankah itu yang kita minta? Kita bagi. Jadi dengan minta surga loh. Allah bertanya bukan tidak tahu. Mereka berlindung dari apa? Mereka berlindung dari neraka-Mu ya Allah. Maka kemudian Allah berfirman, qad ghafartu lahum. Sesungguhnya mereka semua, jenengan semua ini sudah diampuni. Masya Allah. Makanya walaupun jenengan malam hari ini duduk nggak mudeng, jenengan pun asal ampunan. Malaikat mengatakan, ya Allah, ada di antara mereka yang duduk di depan mau nganter daripada mulih meneh aku tak lingguh ngarep. Kata Allah, mereka juga diampuni. Saking mulianya majelis seperti ini. Makanya jam setengah sama kurang. Saya jarang-jarang ceramah setengah jam, itu jarang. Ceramah saya rata-rata 1 jam lewat, walaupun sudah gerak-gerak seperti ini. Ini gerak gara-gara yang malam Senin kemarin yang over, malam Minggu. Jadi tujuan kita akhir adalah surga. Jadi mix start from ending, memulai dari akhirnya, maksudnya oh akhirnya nanti saya surga. Ini dipegangin dulu ya. Sehingga apapun yang jenengan buat hari ini, seperti pabrik kimia tadi, apapun yang dilakukan di proses pabriknya agar sampai ke produk yang saya mau. Paham ibu-ibu, bapak-bapak? Sehingga apapun yang kita lakukan hari ini
adalah sesuatu yang membuat saya ke surga. Paham ibu-ibu? Ini disimpulkan dalam satu kata yang sangat menakjubkan, namanya takwa. Itu ini nanti kita bahas insya Allah. Ya. Contoh ghibah kira-kira menuju surga apa neraka? Neraka. Jangan setuju lagi. Iya. Kata Allah, ghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya. Subhanallah. Sedurung jenengan seto dicuili dagingnya. Jangan turun buatan. Bukan kan? Gini apa lagi? Kata Allah, siapapun yang menghibah maka dia seperti makan bangkai saudaranya. Ini jangan bertanya-tanya, kok bisa? Kok kejemen toh mangan daging mayit sedulurin jenengan ya mbak? Coba lihat definisi hibah ini berapa? Hibah itu menceritakan keburukan orang lain yang kalau orang lain itu dengar pasti orang senang. Nih standarnya, jenengan menceritakan sesuatu yang ada pada diri seseorang yang kalau seseorang itu dengar mesti orang senang. Tetapi orangnya nggak di situ, buatan kerumut yang kados mayit itu namanya orang jauh sakit bela diri nggak? Oh ini loh Bu Yanti kalau omongannya baik banget saya perlu ketemu orang dari bapak. Bu Yantinya jauh, Bu Yanti bisa bela diri. Orang koyo ngono Bu, aku ora koyo ngono kok bisa begitu nggak? Koyo mayit dicubit gitu. Balas buatan balas mayit kok. Nek balas didengani malah melayu. Gini bang ya, mayit ini dulu nakal waktu hidup ingat. Nakal orang putus, bangkit ya dia, menang bangun kan itu. Ghibah itu seperti itu, jadi menceritakan keburukan orang lainnya nggak ada di situ, sehingga nggak bisa klarifikasi, nggak bela diri. Makanya subhanallah. Hati-hati kalau kita hidup kok sampai ke ghibah nanti bisa bangkrut. Setiap kita nanti di pintu surga dikumpulkan dulu sebelumnya di kontoroh namanya, lapangan yang akan mengadili apa-apa yang terjadi di dunia. Diberi gua ghibah toh di pahalam. Waktu itu rupiah nggak laku. Pas nih, pas masya Allah. Jadi nanti di kontoroh dikumpulkan mata uangnya bukan rupiah, mata uangnya pahala atau dosa. Pintu utang karo aku toh piro sak yuto bayar saiki. Nggak bisa pakai uang. Kalau nggak pahala, dosa. Kalau pahala kita sudah habis, dosanya dia dikasih ke kita. Subhanallah. Menceritakan orang, menjadikan orang lain sakit, menzalimi orang lain. Nah, itu semua karena kita ingin surga, nggak dilakuin. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Karena jenengan punya tujuan akhir, surga, sehingga seluruh perbuatan jenengan sekarang prosesnya itu adalah segala sesuatu yang membuat saya ke surganya Allah. Sakit dipahami sampai di sini? Sakit dipahami Ibu? Sakit ya? Saya ngajak dengan berpikir supaya kajiannya bermanfaat. Nih, problematika di Indonesia itu Bapak Ibu, orang ngaji sering. Ini tak paling mulia mau ngaji apa? Sing penting lucu lah. Nek sing penceramah lucu seneng pol. Ilmunya bagaimana? Ya pokoknya sing penting lucunya yang seneng. Paling jelata tuh saya tuh nyong. Sing penting nyong seneng ya mantap, orang seneng ya bebeh. Masya Allah. Nah jenengan tentu saja tidak begitu. Jenengan berharap betul hasil ngajinya memberi efek ke depan. Sebaliknya, berarti segala sesuatu yang mengakhirkan jenengan ke neraka jenengan hindari. Sampai sini sempat dipahami, ibu-ibu. Jadi kita mau ngaji apa? Ngaji tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini judulnya terkait dengan Ramadan, terkait dengan menyongsong Ramadan. Banyak sekali hal. Ini kalau disampaikan 2 jam nggak selesai. Saya singkat, mudah-mudahan dengan paham. Judulnya, Mas Firman ngasih judul ke saya, judulnya keren banget ini. Masya Allah, Ramadan sebagai ajang tarbiyah memperkuat ketauhidan. Masya Allah, ini coro nikul ini judulnya luar biasa gitu. Satu kalimat Ramadan. Jadi dengan lihat di dalam Quran surah At-Taubah atau surah Al-Baro'ah, surah yang nggak pakai Bismillah, ayat ke-36. Allah berfirman, Inna 'iddatas syuhuri indallah isna asra sahran
fi kitabillahi ya ma khalaqa samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlibu fihi anfusakum ila akhir ayat. Allah menyebutkan sesungguhnya perhitungan bulan di situ 12. 4 di antaranya di bulan hurum, bulan yang diistimewakan secara khusus oleh Allah, yang kalau dengan berbuat baik lipat pahalanya, nek gawe elek lipat dosanya. Salah satu mutawaliyat, 3 yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Yang satunya adalah Rajab yang barusan lewat bulan lalu, sekarang Sya'ban. Pertanyaannya Bapak Ibu semuanya, tersebut nggak Ramadan di situ? Tersebut nggak? Nggak disebut kan? Salah satu mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Yang satunya Rajab. Nah, Ramadan ini kok nggak disebut sebagai bulan istimewa? Maka dulu Bapak Ibu semuanya, sebelum Rasulullah SAW datang, memang orang-orang dari zaman Ibrahim ke situ, ke zaman Rasulullah itu, yang diistimewakan ya 4 itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Jawa apa? Bulan besar. Terus apa? Itulah, jadi orang Jawa lebih paham, ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, kemudian Rajab. Kok kemudian Ramadan menjadi sangat istimewa? Kenapa? Jangan lihat di dalam Quran surah Al-Baqarah 185. Saya orang teknik Bapak Ibu, jadi kalau ngapal Quran juga dengan angka-angka begini, biar mudah, biar jenengan di rumah, oh mau nomor piroto jenengan tinggal buka, mempermudah jenengan maksud saya. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan yang membedakan, yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, antara sing elek karo sing apik. Itu setelah turun Quran, dan itu diturunkan di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi sangat istimewa. Kita lihat hadis pendukungnya. Kenapa kok kalau bulan dihubungkan dengan Al-Quran menjadi istimewa? Kata Rasulullah, khairukum man ta'alamal Quran wa amalahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sehingga bulan yang dihubungkan dengan turunnya Al-Quran menjadi bulan istimewa, walaupun tidak tersebut terhadap bulannya 4. Bahkan bulan Ramadan menjadi sangat-sangat istimewa. Nyambung ke kalimat kedua, tarbiyah, kata Mas Firman. Betul, karena sumber tarbiyah terbaik itu Al-Quran, Bapak Ibu semuanya. Banyak tadi awal, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab La Raiba Fihi Hudanil Muttaqin. Ini loh kitab, nggak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tarbiyah Bapak Ibu, tarbiyah itu mendidik supaya jadi paham, supaya jadi tahu, supaya jadi ngerti. Ini petunjuk, yaitu Al-Quran, supaya menjadi petunjuk diapain? Ginang kewa ya? Kenapa dipelajari? Dipelajari. Aduh Ustaz, sekarang lebih menarik HP. Jauh HP ini diisi aplikasi Quran. Iya, sono aplikasinya ini dibuka sesaki pisan. Arab turu jenengan sing dibuka nopo? WA. Kami turu WA. Subhanallah. Hari-hari WA. Subhanallah. Ya nggak apa-apa buka WA juga nih, yo dibagi maksudnya. Jangan kebanyakan lihat status orang. Subhanallah. Ada orang bikin status. Iki kok orang masih nonton statusku yo. Sudah ditonton. Kayak nonton orang komentar ya. Subhanallah. Kita situ oleh WA sebenarnya. Makanya sering kita katakan yang namanya HP itu setan gepeng. Setan
Gepeng nek wis dicekel tek waktune jenengan. Sekron. Subhanallah. Anak sama bapaknya jadi satu. Enggak komunikasi gara-gara setan gepeng. Tapi ingat Bapak Ibu, ini cuma alat. Tergantung kita bagaimana menggunakan. Anak saya nomor 3, namanya Aisyah Putri Abdul Wahid, kelas 2 SMP. Dengan gadget dia bisa bahasa Jepang sendiri, nggak kursus. Dengan gadget dia bisa dubbing kartun bahasa Jepang, dapat uang. Dia ngasih uang ke ayahnya, ya aku dapat uang, rekeningnya ayah mana, masuk pondok 9 juta, sebagian pakai uangnya sendiri. Aku mau masuk pondok pakai uangnya sendiri. Followernya di YouTube puluhan ribu, followernya di TikTok 100.000 lebih. SD sebab SMP ke pondok. Ini lagi minta ke saya, ya aku di pondok nggak bisa berkarya ya. Aku bisa 15 juz ya, aku tak pindah wae ya yang sekolah umum biar bisa bantu ayah katanya. Nanti pokoknya kalau di rumah ayah tak gaji 5 sampai 10 juta deh, kayak gitu. Jadi tergantung nih, kita tidak menyalahkan setan gepengnya menjadi setan gepeng kalau tangan kita nih yang salah menggunakan. Bergantung, sekali lagi ini hanya alat. Masya Allah. Nah jadi Ramadan kita bahas bagian itu menjadi istimewa karena ada Al-Quran. Nanti di kajian-kajian berikutnya kita bisa bahas lebih dalam tarbiyah pendidikan. Sehingga pendidikan terbaik apa yang diambil dari sumber terbaik, yaitu Al-Quran. Maka suka tidak suka pokoknya kita harus punya waktu untuk Al-Quran. Kalau nggak keliru, Mas Firman sempat cerita ke istri saya yang kebetulan istri saya pengajar tahsin, bisa nggak kira-kira kalau di tempat ini diajari tahsin? Insya Allah bisa mau. Ini ikut dalam rangka lihat jalannya. Nek wengi-wengi kira-kira aku dewan ke Jepora. Tak ikut aja ya. Ayo anak ikut nggak. Beliau dia jadwal tahsin malam hari ini izin. Karena saya lihat Google Map, kita aduh ini. Insya Allah ibu-ibu kalau dengan niat, insya Allah khairukum, yang terbaik di antara kalian ada yang paling banyak membaca, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Dan sisa hidup kita harapannya begitu. Kemudian memperkuat ketauhidan, ini kalimat yang berat. Nanti saya bahas sedikit-sedikit. Jadi kan dengar misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Ada kata Rabb. Nanti kita belajar tauhid, belajar tentang Rabb ini. Rabb itu artinya, ibu-ibu semuanya, bapak semuanya, Rabb itu artinya dialah Allah yang maha menciptakan. Allah Al-Khaliq. Karena Allah yang menciptakan berarti Allah yang memiliki. Yang menciptakan jenengan siapa? Allah. Berarti yang memiliki jenengan siapa? Berarti yang mengurus jenengan siapa? Allah. Berarti yang ngasih rizki jenengan siapa? Berarti yang mengatur jenengan siapa? Itu arti Rabb. Rabb artinya yang menciptakan, yang memiliki, yang memberi rezeki, yang mengurus, yang mengatur. Ketika dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia sedang mengucapkan segala puji milik Allah, dialah yang 5 tadi, penguasa alam semesta. Jangan keliru bacanya ini. Kalau alhamdu segala puji, kalau alhamdu pakai H besar artinya segala kehancuran. Makanya kalau ada imam alhamdu subhanallah, orang yang tahu bacaan wajib mufarokoh, namanya berpisah dari imam. Kalau enggak batal sholatnya. Memang kadang-kadang orang yang ngerti itu kadang-kadang juga berat resikonya. Dan saya 2 kali mengalami, tahu-tahu di pinggir jalan mampir yang imam alhamdulillah subhanallah. Alhamdulillah segala puji li milik Allah. Alhamdulillah segala kehancuran li milik Allah. Masa kehancuran milik Allah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ain bukan hamzah. Kalau jangan ganti pakai hamzah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin artinya penyakitan atau orang yang berpenyakit atau pemilik penyakit.
Berarti kalau bacanya dengan alhamdulillahirabbil alamin, segala kehancuran milik Allah. Tuhannya orang yang penyakitan atau Allah yang penyakitan, subhanallah. Atau mboten niku. Atau mboten. Kira-kira batal salatnya. Madzhab Syafi'i paling keras dalam hal ini. Madzhab Syafi'i mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Tidak baca Al-Fatihah maksudnya orang bener macane. Paham Bapak Ibu? Nek ngono kira-kira sinau tahsin penting mboten niku. Pentingnya pol-polan. Kita hidup menuju surga. Keliru darane mboten mriku niku. Subhanallah. Kita sholat berharap untuk memuji Allah, jebul segala kehancuran milik Allah. Subhanallah. Makanya inilah pentingnya kita duduk ngaji setengah sawan ini kurang 5 menit. Tak psikiat buatan. Ini permulaan materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian ini. Kenapa? Saya kan jalan-jalan ke sini. Ini baru pertama. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kecuali ibu-ibunya tadi izinnya, Pak, aku tak ngaji tengah jam berapa Bu? Tengah songo. Monggo pada kumpul. Jadi kita sudah membahas judul. Ini baru membahas judul, bahas judul. Kemudian Bapak Ibu semuanya, jenengan harus ingat sabda Nabi Muhammad SAW, man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah. Sing sinten kemawon tindak saking rumahnya menuju ke majelis ilmu, yaitu majelis yang di dalamnya qala Allah wa qala Rasul. Karena sekarang majelis itu bermacam-macam nih. Mohon maaf, bukan bermaksud merendahkan. Majelisan kadang-kadang jenengan kontrolnya jam setengah, ngantri nek parkir setengah jam. Kira-kira subuh atau masjid nih. Seharusnya ngaji itu membuat jenengan tidak ke masjid. Nek koro-koro jenengan ikut acara kok dadi ora sebut masjid itu keliru. Yakin keliru acara ini kok. Maksud tadi man salaka thoriqan yaltamisu fi iman sallallahu bi thoriqan ilal jannah, maksudnya adalah majelis yang di dalamnya qala Allah wa qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Sahabat mengatakan apa? Itu maksudnya. Maka jenengan akan dapat jaminan kemudahan masuk surganya Allah. Man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi thoriqan ilal jannah. Kalau jenengan mau duduk seperti ini sabar, jenengan akan dimudahkan masuk surga. Yang tadi jenengan tuju tadi loh, dan itu betul. Contohnya tadi, contohnya, jebul moco Al-Fatihah puji salah, subhanallah. Makanya Bapak-bapak ini jadi imam itu berat memang. Jadi imam itu berat sekali. Ini berat. Makanya kalau di luar negeri jenengan tanya tuh ke Imam Sudais, kita punya jenengan dados imam teng Masjidil Haram gaji pinten. Negara tuh nggak bisa gaji imam. Imam tuh suruh nulis sendiri. Gajinya tanya tuh. Imam itu suruh nulis sendiri, kebutuhan itu ditulis sendiri. Negara nggak mau menghargai. Mau berapapun yang ditulis, dia itu dibayarkan. Sebab abotnya terus imam itu luar biasa. Kayak yang tahu beratnya jadi imam ini melakukannya koyong gowo besi. Ke depan karena tanggung jawabnya besar. Contohnya tadi ini kebayang nggak? Jadi imam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, di belakangnya ada penghafal Quran. Iki wong maca. Gila bang. Dan yang tahu wajib mufaroqah, wajib berpisah dari imam. Kalau nggak batal sholatnya dia. Nek dengan podo-podo orang ngerti. Ini untungnya orang ngerti. Nek ngono aku ora ngerti wae Ustaz, den gampang. Namanya ad-dallin. Jadi kan berdoa toh, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ad-dallin itu yang dimulai dalam sinau, yang tersesat. Aku ngene-ngene wae kan, rasa sinau apa? Ad-dallin namanya niku. Ad-dallin. Padahal dengan pendak dino pitulas minimal. Ya Allah, saya nggak mau jadi orang al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai, dan nggak mau jadi ad-dallin, orang yang tersesat. Ini jadi dia orang dalam sinau, nggak nyambung permintaan dengan tindakannya. Subhanallah. Jadi dengan duduk seperti ini,
memang ini keberkahan Bapak Ibu semuanya, keberkahan. Masya Allah, saya dulu ketika di Mahal, setiap Sabtu pagi sampai maghrib, Minggu pagi sampai maghrib, ngapal Quran di rumah, ngapal hadis. Makanya saya itu sampai sering sama istri itu, udah toh ya belajarnya, diambil alat belajarnya suruh tidur. Saking pengen ngerti, sebab kok ternyata lautan ilmu itu tak berujung. Sam saya sinau, sam saya bodoh. Ini yang saya rasakan. Tanya ke istri saya. Kalau ditanyakan bagaimana suamimu, suamiku adalah orang yang paling merasa paling bodoh. Mesti jawabannya begitu. Karena memang iya, kenyataan memang saya merasa benar-benar setelah belajar itu makin merasa banyak sekali kekurangan. Subhanallah. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu semuanya, waktu hidup kita untuk mencapai surga itu terbatas. Itu masalahnya. Kata Rasulullah, "Akmaru ummati ma baina sitti ila sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70 saja. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit yang dilebihkan dari angka itu, enten boten sing 70 teng mriki. Ada ning sithik. 80 ada pun sedikit, 90 ada, kadang-kadang pun kirang sehat. Gini bagi. Maka Rasul sebutkan antara 60 sampai 70. Artinya kalau jenengan sekarang sudah 58, nggak akan kemana-mana jenengan. Mana kuburannya? Kuburannya di mana? Akan ke situ kita, situ sebentar lagi. Jenengan sadar nggak itu? Kalau kita sudah 60 tahun, Rasulullah 61 tahun kalau dihitung Masehi, 63 kan Hijriah, selisih 11 hari setiap tahun. Berarti Rasul orang yang paling mulia saja jatah umurnya 61. Abu Bakar sama segitu, yang panjang siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman agak panjang. Tapi yang lain-lain rata-rata 60, mabaina sittin ila satin, antara 60 sampai 70 saja. Makanya jenengan pun 55 yo. Tadi kayak si tak limo 10 tahun. 10 tahun lama apa enggak? Sebentar. Ngerti anak media anak itu sudah SD 12 tahun. Subhanallah. Maka sadar. Waktu kita sangat terbatas. Saya sering ngomong sama istri saya, nek ono wong dodol waktu aku iso tuku tak tuku nih. Nek waktu ora 24 jam dadi iso 48 jam. Tak tuku nih, saking butuhnya waktu. Urung sholate, urung dikirim, urung maca Quran, urung ngepel rumah, urung nyuci baju. Saya ibu ini istri saya datang sebagai saksi. Mesin cucinya di rumah saya itu saya. Ini bapak-bapak, istri dimuliakan. Saya nggak nyuruh istri saya cuci baju, saya yang cuci baju. Saya nggak nyuruh istri saya ngepel rumah, saya yang ngepel. Saya nggak menyuruh istri saya untuk nyapu rumah, saya yang nyapu. Ya nggak nih? Masya Allah. Karena apa? Kata Rasulullah, khairukum li ahli. Dai niku, Bapak Ibu, kudu nyambung antara yang diomongkan dengan perbuatan. Kata Rasulullah, khairukum li ahli. Hei laki-laki yang paling dianggap baik di antara kalian ada yang paling baik sama istrimu. Dan dia keluar api. Itu sing ditiru sopo. Kata Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dan saya ini loh sebaik-baik contoh terhadap istri saya paling baik saya. Subhanallah. Makanya kalau orang di luar hebat, canggih, nang omah bojone pondokan, alah wong kuwi nyebaine buat elek jenengan. Tanyakan jenengan soleh buat istrinya. Kalau itu jenengan mengatakan kowe iki wong soleh, alhamdulillah itu soleh beneran itu. Walaupun di luar mungkin biasa-biasa saja. Dan ini salah satu definisi takwa. Sekalian saya sambungkan. Kata para sahabat la takun waliyan lillah fil alaniyah. Perhatikan ya, ini salah satu definisi takwa. Jangan engkau menjadi walinya Allah fil alaniyah, di tengah keramaian. Nek okeh wong ketok alim, ketok api, ketok mantep. Wa aduan, sementara kau jadi musuhnya Allah fi sarirah, ketika dewean. Paham Bapak Ibu?
nek nang coba ketok mantap, giliran dewean nonton film elek, subhanallah. Ini namanya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tujuan kita tadi ke surga, syaratnya apa? Takwa. Inilah perintah dari Allah dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu hunafa. Kata Allah, tidaklah kalian itu manusia diperintah untuk beribadah kecuali ibadah yang ikhlas karena Allah, hunafa, lurus. Dengan itu nggak pengen dikasih dapat nama Mas Firman ngurus masjid, orang pengen dianggap wong sing paling. Sepanjang jenengan masih pakai itu berarti jenengan sedang keluar dari tujuan penciptaan jenengan. Apa jenengan tujuan diciptakan? Beribadah pada Allah. Quran surah ke-51 surah Al-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Liya'buduni, kan Allah mengibadah itu dua artinya. Yang pertama ibadah secara umum. Ibadah secara umum dikatakan adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbul wa yarda. Nopo-nopo perbuatan, perkataan lahir batin yang Allah cinta dan ridho. Jadi jenengan ngukur, jenengan ciptakan untuk ibadah. Jenengan ngukur, nek saya kondo, ini Allah cinta dan ridho enggak nih? Kalau enggak, berarti saya sedang keluar dari tujuan penciptaan jenengan. Jenengan diciptakan untuk beribadah, yaitu segala sesuatu tindakan perbuatan yang Allah cinta dan ridho. Kalau Allah nggak cinta ridho, berarti jenengan sedang keliru. Nek jenengan lagi keliru kok pecah, itu yang namanya su'ul khotimah. Kayak hibah mati. Ini pun jenengan su'ul khotimah. Kayak sujud meninggal, masya Allah. Enten buatan, enten buatan. Ada orang baca wa ilahukum ilahu wahid. Meninggal ada nggak? Ada ibu-ibu itu, masya Allah. Lagi menyebut kalimat tauhid meninggal. Insya Allah itu husnul khotimah itu. Nah, jadi kita sadar, ibu. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Adapun liya'budun yang kedua maksudnya mentauhidkan Allah. Yang judul hari ini mentauhidkan Allah, yang kita tahu persis bahwa sesembahan kita Allah, yang menciptakan kita Allah. Tadi ini Rob tadi itu karena gunung yang menciptakan siapa? Allah nih. Berarti yang punya gunung siapa? Allah. Berarti yang ngurus gunung siapa? Allah. Berarti yang mengatur gunung siapa? Yang kasih rezeki kepada gunung siapa? Berarti ada nggak selain Allah yang ngurus? Pertanyaannya sekarang, kalau ada yang mengklaim harus izin kepada yang mengurus, terus gimana? Itu namanya syirik. Dosa satu-satunya yang nggak diampuni ya itu. Bapak Ibu semuanya, saya kalau bahas ini itu rasanya tuh pengen membuat jenengan tuh paham betul seperti yang saya rasakan. Karena itu kuncinya surga. Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, ditanyakan pada Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ditanya, apakah la ilaha illallah itu kunci surga? Korobah, ya tentu saja. La ilaha illallah adalah kuncinya surga. Kalimat tauhid itu. Walakin ma min miftahin illa walahu aslam. Kata beliau, tetapi kunci itu ada asnannya. Asnan itu apa? Gerigi ini loh. Saya bawa kunci kebetulan dari kunjurnya. Ini kunci ini. Enten gerigi ini buatan ini? Enten. Kunci motor, nggak kunci rumah. Sakit buatan? Sakit buatan? Kunci motor, nggak kunci mobil. Sakit buatan? Dudu sebab bentuknya sebab geriginya sih berbeda. Paham Bapak Ibu? Kata Wahab bin Munabbih, iya, la ilaha illallah itu kuncinya surga. Iya, semua orang tahu. Kata Rasulullah, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya sebelum meninggal la ilaha illallah masuk surga, kata Rasulullah. Atau ayat hadis lain, man mata, barang siapa yang meninggal wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ketika meninggal dia mengetahui, memahami, mengamalkan la ilaha illallah masuk surga. Masalahnya Bapak Ibu, mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun jenengan mungkin ngomong le suknya aku sakarono tulis yo papan tulis ngarepku ben aku iso maca. Sakit buat maca belum tentu. Jenengan ada yang kerja di PKU, ada dokter
meneliti 1000 orang sakaratul maut dibimbing ucapan la ilaha illallah yang bisa mengucapkan dengan terang benderang la ilaha illallah petang puluh. Pertanyaannya yang 960 kemana? Ono sing nyanyi, ono sing ada yang orang hari ini. Coba yang jenengan yang sudah pernah bimbing orang meninggal mungkin akan pernah merasakan hal-hal kayak gitu. Kalau orang yang baik begitu meninggal istri saya itu berkali-kali itu merasakan, ya ampun ya, masya Allah, kok isok ini namanya wewangian yang enggak ada di dunia pokoknya. Memang di antara ciri husnul khotimah adalah bau wangi pewangi dari surga. Tidak semua orang membaui, tapi orang-orang tertentu dibaui. Kalau jenengan yang sudah biasa bimbing orang mau meninggal mesti pernah merasakan hal kayak gitu. Nek mau ngelek, astagfirullahaladzim, ampune, nek entuk dari salah satu. Nih, bacin ya subhanallah. Nah, itu kalimat la ilaha illallah ada aslan gerigi. Gerigi ini namanya syarat la ilaha illallah. Syaratnya 7, rukunnya 2. Coba saya tanyakan jenengan. Jenengan sudah hidup sekian lama, ditanya, Bu, rukun la ilaha illallah Pak Cung ada yang tahu nggak? Rukun la ilaha illallah, sebutkan rukun la ilaha illallah. 2 rukunnya. Sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Belum. Baik, suatu ketika kita belajar. Syaratnya la ilaha illallah. Enten itu. Apa saja syaratnya? Supaya jenengan gampil nih, supaya jenengan ketika mau meninggal la ilaha illallah itu terpenuhi syarat dan rukunnya. Kata beliau, fa in jita bimiftahin lahu aslan, sing sinten kemawon datang ke pintu surga dengan kunci lahu aslan yang geriginya pas, futihalaka, pintu surga terbuka untuknya. Fa ila lam yuftah, jikalau geriginya salah mboten kebuka. Nah jenengan duwe kunci, hai kunci motor kunci rumah mboten kebuka. Paham Bapak Ibu? Abu Jahal, Abu Lahab, laknatullah alaihuma, itu nggak mau mengucapkan la ilaha illallah justru karena tahu Bapak Ibu, sebab begitu mengucapkan la ilaha illallah dari wong Islam. Islam artinya apa? Muslim artinya apa? Berserah diri. Nek mau berserah diri, gelem dia pakai, gelem diatur. Paham Ibu? Coba jenengan isu-isu merasa sehat. Aku sholat subuh belum rakaat lah, sehat lah. Tapi buatan sholat subuh belum rakaat. Nek itu hitungan angka lah, lo yakin buatan. Loro lawan bolu lah, akeh bolu. Aku sehat kok, senam besok kok. Mau siap ora iso sholat belum rakaat. Kemudian, apakah diterima sholatnya? Diterima buatan belum rakaat. Lebih oke loh, lebih apik loh. Diterima buatan? Enggak diterima. Orang ini mengatakan, opo ya aku disiksa kok goro-goro sholat. Musuh sih Gusti Allah nyiksa aku goro-goro sholat. Engkau disiksa bukan karena engkau sholat, engkau disiksa karena berselisih dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah perintahkan 2, pelaksanakan 8. Hari ini Bapak Ibu semuanya, ada orang yang mungkin dia tak kelihatan rajin. Pertanyaannya, rajinnya itu sesuai dengan contoh apa tidak? Ini maksudnya gimana loh? Wulu kan terjadi. Ini kenyataannya nggak diterima. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan laisa alaihi ampuna, yang tidak ada tentunya fawarat, maka tertolak. Maka kita belajar dalam rangka itu. Waktu kita terbatas. Bapak Ibu, waktu hidup kita terbatas. Dan keniscayaan setiap kita tuh pasti meninggal. Nggak bisa enggak. Kalau berfirman di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bil syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa jenengan semua pasti akan mengalami kematian, dan engkau diuji dengan khair, dengan yang baik dan yang syar, yang buruk. Tadi jangan jenengan pikirnya api itu berujian. Api itu ujian Bapak Ibu semuanya. Sehat di ujian, waktu luang ujian, bahkan ini disebut secara khusus Rasulullah yang paling banyak menipu manusia. Nikmatani maghburun, nikmat yang 2 nikmat yang selalu menipu manusia, as-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang. Wis pensiun, dek jarum pensiun, aku nek pensiun penak yo,
waktunya longgar bar pensiun dolan wae pendak wengi ngantri wae tekan jam 2 salat tahajud subhanallah itu sehat. Yang bisa mencuri orang sehat, orang sakit. Orang sehat, orang sakit mana bisa mencuri? Nggak kepikir, mohon maaf. Yang bisa berzina orang sehat, orang sakit. Berarti nikmat sehat bisa nggak jadi masalah? Ini setruk baru mikir kayak ngono kuwi. Gini kok nggih. Makanya Rasulullah ingatkan, kadang-kadang nikmat itu berat. Di dalam Quran surah Ali Imran 185 akhir ayat dikatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Bahwa setiap nikmat yang Allah berikan kepada jenengan apapun bentuknya berpotensi menjerumuskan jenengan. Sugih bisa sombong. Orang kedudukan tinggi bisa sombong. Bahwa setiap potensi yang Allah berikan kepada jenengan berpotensi menjerumuskan kalau jenengan nggak punya ilmu. Makanya semuanya terlaknat kecuali orang yang belajar dan mengamalkan ilmu. Subhanallah. Zikrullah ada 4. Salah satunya adalah orang yang belajar dan mengamalkan ilmu. Jadi dengan duduk seperti ini itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imran 185 di awal ayat dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi 2 ayat nih. Tadi Al-Anbiya 35, sekarang Al-Imran 185. Ayatnya depannya sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffal ujurun yaumal qiyamah. Nanti setelah mati baru dengan dibalas dengan sempurna. Makanya jenengan kalau di dunia jenengan gawe apik ojo ngarep-arep saiki balasane Bapak Ibu. Aku sedekah ben aku entuk. Keliru. Aku gawe apik karo tanggoku ben aku. Keliru. Allah katakan kesempurnaan balasan nanti di yaumil akhir. Faman sukhsiha an-nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka jahanam dimasukkan ke surga, itu loh yang namanya menang. Sesungguhnya itu loh tujuan akhir hidup kita nanti di yaumil akhir. Maka orang yang jauh dari neraka jahanam adalah orang-orang yang sekarang di dunia orang-orang yang nggak mau bermaksud kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas, kita akan sampai pada titik kematian. Kita lihat di ujung itu, di gerbang yang namanya kematian itu. Di dalam Quran surah Al-Mu'minun 99-100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi ji'un ya Allah. Penduduk kubur. Kembalikan saya ke dunia ya Allah. La ali a'mal sholihan fi maqarat. Agar saya bisa beramal soleh yang dulu ketika hidup saya tinggal. Dulu buat mereka, kapan buat kita? Sekarang. Jadi kan tak kasih hidup. Jadi kan nggak perlu mengatakan ya Allah saya minta hidup ya Allah. Saya minta jangan disuruh. Paham? Apa yang diinginkan oleh mereka? Ya Allah, saya itu pengen keduanya supaya saya bisa beramal. Soalnya dulu saya tinggal, dia pengen pas urip orang tahajud, dia pengen pas aku medit, dia pengen dan segala-galanya. Saya pengen ganti itu semua dengan yang baik. Kata Allah dijawab, kalah. Sekali-kali tidak, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Kalimat yang kau ucapkan tadi itu kalimat di bibir saja, ngapusi kowe. Nyetak balik ke dunia, ayo ndek meneh. Wegah meneh. Rata hajut meneh. Oh Tuhan meneh. Kau tunggu gelut wae. Paham? Itu sindiran buat kita yang masih hidup Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Kata Allah, wa min waraihim barzahun hatta sampai ila yaumil asul. Di depanmu mayit sadar ada barzahun. Bahasa Arab artinya apa? Dinding yang terbalik. Sehingga nggak mungkin kamu tuh balik ke sini, nggak mungkin, mustahil. Balik Bapak Ibu, kita nggak perlu meronta ya Allah, nyuruh ya Allah, nyuruh. Paham Bapak Ibu? Tetapi akan ada batas waktu itu. Dan salah satu yang paling diingini oleh mereka, satu amalan menakjubkan yang Allah berikan dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadumul maut fayaqula rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib. Ketika datang sakaratul maut, belum seto. Proses sakaratul maut itu ada 3 Bapak Ibu. Nanti kita pelajari lain waktu. Salah satunya sakaratul maut. Masih ada kesempatan jenengan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Masih ada kesempatan. Mereka mengatakan
Ya Allah, tunda ya Allah, sebentar ya Allah. Fayaqula Robbi laula hawtani ila ajalin qarib. Siti wa ya Allah, semenit remenit ya Allah. Dia nawar, ojo saiki ya Allah, ojo saiki, minta waktu sedikit ya Allah. Fa asaddaqu wa aku minas sholihin, agar saya bisa bersedekah dan saya termasuk orang-orang yang soleh. Ibu-ibu, sekarang hari apa? Malam Kamis. Jenengan dikabari ibu, jenengan dan Senin meninggal ini. Bapak-bapak, Pak, jenengan Senin dikabari ini. Malaikat maut, jenengan tak ngerti bonus. Senin sore asar meninggal ini. Kira-kira. Sesu, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jenengan kira-kira bagian apa? Ibadah. Ini apa ini? Nek duwe gelang okeh men apa gelang? Itu tahu. Dan itu yang paling diingini oleh orang mati. Sayangnya kita tuh kepedean. Rumah saya ini betul banget, padahal adik saya 20 tahun, siapa yang menyangka berat dari rumah dalam pergi bahagia kemudian meninggal? Coba orang saya kalau mau, ya Allah sebenarnya ya Allah, biar saya bisa sedekah. Sebab sedekah ini ibadah paling gampil. Jenengan dibayar waktu 2 menit melek meneh orang yang sudah mati. Lek kayak sawah kulit tinggal masjid yo le kayak tahu nek sholat terus sempat jenengan yang bisa sedekah dan pahala sedekah itu paling besar. Maka di antara bekal Ramadan ada 4, salah satunya adalah menyiapkan dana sedekah. Kajian seperti ini tentu jenengan butuh dana pendukung, ada wedangnya, macam-macam, mungkin nanti ada makannya. Jenengan jadi donatur yang baik supaya Pak jenengan ikut andil di dalam proses memperbaiki masyarakat. Subhanallah, jam 9. Masya Allah, ayatnya masih banyak banget. Itu kita kan jam rawat rampung. Maka saya genapkan sampai jam 9. Izin, benar lagi? Siap? Jangan nanti menggerutu jangan menggerutu. Insya Allah ini manfaat ilmunya. Nanti Bapak Ibu semuanya, ketika di yaumil akhir ada kalimat di dalam Quran surah Al-Fajr, dikatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Orang-orang berkata, seandainya ya dulu saya di dunia persiapan untuk hidup yang ini di yaumil akhir, maksudnya kenapa menyesal? Sing sedekah wis oke, kenapa tuh dek ben ora tambah oke yo? Sing tahajud dari 2 jam, kok di ben 4 jam yo? Soyo meneh sing ibadah kirang. Kebangetan banget, menyedihkan luar biasa ya. Bapak Ibu semuanya, kita nanti kalau di pelajaran rutin kita bisa belajar pakai silabus diurut ini hanya perkenalan mawon. Sebagai penutup saya sebutkan Quran surah Al-Baqarah 214. Jadi kalau ngaji dengan saya pasti akan akrab dengan ayat-ayat seperti ini, karena ngaji itu seperti itu Bapak Ibu. Saya bukan termasuk dai yang dikenal pinter lucu boten saged. Nek dengan ngundang saya dalam rangka supaya lucu boten saged. Bukan bidang saya. Meskipun jenikan lucu nggih saged. Karena khawatir keras hati. Barang siapa yang banyak tertawanya maka akan qaswatul qalbi, hatinya menjadi keras, susah untuk nangis. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah wala ma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra waz-zulzilu hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kita perhatikan ayat ini sebagai penutup. Semua itu yang kita bicarakan Bapak Ibu, yang singkat-singkat tadi, untuk menuju surganya Allah sudah kasih warning di sini. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Nopon jenengan pikir jenengan badhe mlebeten surga. Itu Allah begitu. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Nopon jenengan pikir jenengan badhe mlebeten surga. Wala ma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum, sementara belum didatangkan cobaan-cobaan atau enggak,
Sementara belum didatangkan kepada panjenengan cobaan-cobaan hidup sebagaimana didatangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wad-dharra waz-zulzilu. Mereka diberi dengan kesengsaraan. Apa kesengsaraan? Di antaranya kekurangan makanan. Arek bayar SPP bocah so saiki urung nyekel duiten niku masathumul ba'sa. Jadi dengan mau masak, oh ternyata belum ada yang dimasak. Insya Allah di sini enggak nih. Di sini insya Allah rezekinya melimpah. Alhamdulillah. Insya Allah. Wajah-wajahnya kelihatan sumringah. Ini wajah sana gitu. Gitu. Dengan insya Allah senyum. Alhamdulillah. Masa tumbuh bahasa wadoro itu penderitaan dalam bentuk penyakit. Manusia kadang-kadang sakit. Gimana begini? Saya punya teman, masya Allah ini S2 dua-duanya dari UGM dua-duanya sekarang hidup mendampingi orang tuanya bapaknya yang sakit di atas kasur. Masya Allah, dia gelar tingginya itu dia dah saya simpen dulu. Saya mau berbakti kepada orang tua saya. Saya tanya waktu itu ketemu saya mau kemana? Mau ke bapak? Kok bawa kain-kain? Iya bapak sudah nggak bisa kemana-mana sekarang di kasur. Saya yang gantiin pokoknya dan. Itu namanya nasa kebetulan uang tuh. Kadang-kadang kita begitu semuanya. Makanya harus sayang sama anak ini gantian. Nek kepaksa dengan kok itu orang pato pinter awake, orang pato sehat ya anak-anak yang gantian. Ya kalau cilik zaman cilik anak yang mau tapok, so jadi tapok ganti. Subhanallah. Ada kisah, Bapak Ibu semuanya untuk melengkapi ayat ini. Suami istri. Suaminya ini berbakti sama orang tuanya nih. Kebetulan ibunya meninggal dulu, tinggal bapaknya. Punya istri. Akhirnya bapaknya diajaklah ke rumah tangga ini. Punya anak 2. Subhanallah. Istrinya. Ini makanya jadikan yang istri. Hati-hati ini. Mas, suwi-suwi ini bapak bareng selantik ini. Aku yura penak mas rasanya. Orang tentrem ya. Bapak kadang-kadang kudu wengi-wengi dilayani, diantri pangan, sudah punya dodok-dodok. Nggak nyaman istrinya nggak nyaman. Bu anu mas dipisah wae. Akhirnya suaminya, ya manut ya bodoh di suaminya, ya manut dipindahkan ke lantai 2. Ini kisah nyata ya, di lantai 2. Sehingga mulailah makan sudah tidak bersama lagi. Kalau wayai makan diangkat ke atas pakai piringnya 1. Piring ini jadi piring legend. Piringnya pakai piring seng. Ini apa namanya? Blade. Subhanallah, itu namanya. Ya. Mungkin supaya mudah mencucinya dan sebagainya, ya. Dan ringan. Kadang-kadang dia yang antar, kadang-kadang cucunya. Le, antar makanan untuk mbak. Ya, diantar ke atas. Sampai datanglah kematian untuk bapaknya ini. Begitu meninggal karena kamarnya mau dipakai, dibersihkan semua. Barang-barang yang dipakai dibakar, termasuk piring itu. Nah piring itu juga mau dibuang sama istrinya dan suaminya itu. Anaknya bilang, Pak, jangan dibuang, saya simpen. Ibu boleh, sesuk nek bapak sepuh, saya juga mau kasih pakai ini. Paham? Karena dia tahunya berbakti dengan orang tua itu begitu. Paham? Nek makanya dengan sayang anak hari ini, dengan tua disayang. Nek buat ini harus contoh terbaik langsung Pak Devin dengan mang bapak begitu kok, itu bahkan menghormati bapak begitu. Saya besok begitu, saya mau berbakti dengan ngantar piring ini loh. Subhanallah. Nah itu masathumul ba'sa waz-zulzilu. Zulzil itu keadaan di mana kita itu terguncang-guncang, rasa takut, anak urung jodoh, ada orang anaknya belum punya jodoh sampai stressing. Kadang-kadang mungkin anak kecelakaan. Anak saya tadi kalau jangan perhatikan sholat isya mungkin duduk tahiyat awalnya nggak bisa sempurna, nih pakai duduk ik'a. Saya kasih contoh. Duduk tahiyat awal itu boleh begini, namanya iftiros. Begini, boleh begini bu. Ini namanya ik'a. Ini boleh. Ini anak saya tadi begini, karena nggak bisa begini. Kenapa? Karena 3 minggu yang lalu jatuh di dekat Masjid Agung, ada orang mbak-mbak ini dari jeglongan belok kiri, anak saya di belakang, anak muda banter ketabrak.
oke ente. Subhanallah nih. Karena kebetulan beliau nggak mampu, akhirnya kita yang harus bayar. Subhanallah. Padahal ustadznya juga bukan orang kaya. Tapi ya gimana lagi? Nah itu kan kadang-kadang sujud diguncang-guncang. Sabtu dikabari retak yang ditabrak, la ilaha illallah, piro menteng. Ya kan? Di sini retak, di sini ada cairan. Kita nunggu Sabtu Minggu, Sabtu Ahad Senin. Saya malam Ahad tanya istri saya jam 1:30 bangun sampai subuh, sampai dijemput beliau, enggak tidur, sujud terus. Kenapa? Perintah Allah, wasta'inu bisabri wasolah. Quran surah Al-Baqarah 45, wasta'inu bisabri wasolah. Diobok datang yang ngurusi sama istri juga, Pak Ustadz siapkan dana minimal 15 juta dulu nih untuk deposit tindakan. La ilaha illallah, 15 juta buat saya sekarang banyak. Malam itu saya mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan tidak perlu tindakan-tindakan berat. Maka saya mengikuti perintah Allah, wasta'inu bisabri wasolah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Orang kadang-kadang bilang, butuh iki duit, butuh sabar kalau sholat. Salah Bapak Ibu, salah. Ya betul, dengan sabar dan sholat dulu, nanti Allah yang kasih jalan. Terbukti Bapak Ibu, Senin pagi retak yang nggak jadi dioperasi, yang di perut nggak jadi dioperasi, padahal Sabtu sudah pakai oksigen. Subhanallah, Masya Allah. Makanya wasta'inu bisabri wasolah. Dan doa yang lain diantaranya Robbi ini limang salta ilayya min khorin fakir. Doanya Nabi Musa di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 24. Robbi, ya Allah, lima anzalta ilayya min khairin fakir, terhadap semua kebaikan yang kau turunkan saya butuh, ya Allah, saya butuh. Ini kalau diceritakan ayat ini menakjubkan suatu ketika nanti insya Allah. Kemudian hatta yaqula rasul walati na'amalu ma'ahu, sampai Rasul dan orang-orang beriman yang bersamanya berkata, mata Nasrullah, ya Allah, pitulunganmu ki kapan kau datang? Jangan tak masalah gitu enggak? Lagi susah ekonomi, delalai bojone loro, delalai anak loro, delalai kecelakaan, subhanallah. Rasanya kan sudah betul gelap. Maka para nabi pun mengatakan, ya Allah, kapan toh pitulungan Allah itu datang? Kapan toh sakit saya sembuh, ya Allah? Pernah masalah seperti itu? Rasulullah begitu. Kata Allah, ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maka orang beriman itu Bapak Ibu, semakin gelap ujian, semakin dekat dengan solusi. Sebagaimana dengan maghrib tadi gelap, nanti makin gelap, jam 11 gelap, jam 1 gelap, jam 2 gelap, jam 3 gelap banget. Kalau sudah pol gelapnya, berarti hendak datang pagi. Paham Bapak Ibu? Maka tugas kita adalah wasta'inu bisabri wasolah. Nah ini yang disampaikan malam hari ini sampai jam 9 pas, lebih sedikit 1 menit, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal kurang pas di hati. Saya atas nama keluarga dan Pak Tovan yang ngajak saya ke sini, Masya Allah, Mas Firman, semoga ini menjadi fastabiqul khairat. Tadi saya di WA Mas Firman, fastabiqul khairat itu Quran surah Al-Baqarah 148, fastabiqul khairat, agar kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Waktunya sudah malam, saya membuka pertanyaan kalau ada, kalau enggak ada juga lain waktu. Monggo, monggo Bu. Hak kecil, al-hak berarti hak kecil. Kalau hak pakai H besar. Hak kecil, H besar. Kalau alhamdu pakai hak. Kalau alhamdu pakai hak. Ngaten. Bukan kah itu kho. Kalau kah itu kho. Biasanya kalau di bahasa Indonesia biasanya hak kecil, tulisan hak tapi yang kecil. Kalau yang hak besar di sini tulis pakai huruf besar. Gitu. Nanti di Al-Quran itu ada panduannya sebenarnya waktu itu. Jadi nulis bahasa Arab dalam bahasa Indonesia. Makanya sebaiknya pelajari huruf Arabnya supaya bisa membedakan antara ha, ha, kho. Kan beda itu. Gitu. Kho itu nggak harus muncucu. Kho, ha, ha,
Niku. Nggih. Jadi itu. Gitu nggih. Nanti belajar sama istri. Insya Allah nggih. Oke. Jadi siji wis suwe. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Ada lagi bapak-bapak yang tanya? Monggo. Ibu-ibu sudah? Cukup nggih insyaallah nggih. Kula kontrakan kepada Mas Firman, jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah berkahi sisa hidup kita insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Mas. Kita mengerti bagaimana konsep kajian pada malam hari ini. Mohon izin Ustaz, insya Allah kita lanjutkan, dikarenakan kalau Ramadan itu nanti takutnya terlalu larut malam. Insya Allah kita ketemu kembali di bulan Syawal. Insya Allah. Sampai juga sudah penuh Ramadan. Sudah penuh sekali. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan dirinya pada malam hari ini. Mari kita tutup kajian pada hari ini, malam hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam nun wal qalami wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.